akhlak itu ngapain sih Pak? Pakai dipelajari segala. Wis iso tahu, sudah ngerti kita itu yang baik dan buruk yang mana. Pakai hati nurani aja kan bisa. Bukan milih baik dan buruk. Kalau milih baik dan buruk ini gampang. Kamu milih sing apik wis beres. Sing susah itu milih baik dan baik. Atau benar dan benar. Itu susah. Hari ini banyak orang pinter konflik. Ustadz sama ustadz konflik, kiai sama kiai konflik. Dan sama-sama benernya. Masing-masing punya dasar. Kita yang di bawah sing bingung milih sopo. Kita yang tidak punya dasar akhirnya cuma gegeran rok. Jadi itu dilema moral. Maka moral ya harus belajar no. Tidak bisa pokoknya ikuti kata hati saya. Ya loh, kata hatimu kalau pas beres, kalau tidak beres. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Kita mengambil tema filsafat moral atau etika atau filsafat akhlak. Ini tema filsafat moral ini bagi saya yang paling penting. Belajar filsafat moral itu berarti membantu mensukseskan misi kenabian. Karena misinya Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi sudah berjuang keras meskipun sampai hari ini ternyata kita lihat seringkali akhlak tidak jadi favorit dalam kehidupan umat Islam. Saya tidak tahu nomor berapa akhlak itu dalam hidup kita. Padahal Nabi diutus untuk menyempurnakan itu. Maka kita mulai untuk membantu Nabi dikit-dikit belajar akhlak. Oke. Mungkin ada yang tanya, mau akhlak itu ngapain sih Pak? Pakai dipelajari segala. Wis iso tahu, sudah ngerti kita itu yang baik dan buruk yang mana. Pakai hati nurani aja kan bisa. Ya. Sama kayak bahasa Inggris itu loh. Akhlak itu butuh TOEFL-nya. Jadi butuh tips and trick-nya. Butuh strategi-strategi. Meskipun kamu mungkin bahasa Inggrismu lancar, mau tes TOEFL itu ya sinau sik. Karena gak mesti lulus. Hidup dan akhlak itu begitu. Ngerti semua teori akhlak, bahkan kamu ngerti mana baik, mana buruk, tidak jaminan pilihanmu pas. Butuh tips and trick. Maka kita perlu belajar filsafat moral. Apalagi yang namanya manusia itu punya karakter, kalau bahasa Inggrisnya dual inclination. Jadi punya kecenderungan mendua. Jadi jahat ya bisa, jadi baik ya bisa. Potensi itu memang dua-duanya diberikan oleh Allah pada kita. Kita disuruh milih. Satu-satunya makhluk ciptanya Allah yang dikasih beban untuk milih dan dikasih kemampuan milih itu manusia. Jadi jangan dianggap dirimu itu, kan dulu para filosof beberapa berdebat, ada yang anggap aslinya manusia itu baik, ada yang anggap aslinya manusia itu jelek. Kayak di barat ada homo homini lupus, kita dulu belajar Thomas Hobbes.
manusia itu saling memangsa. Tapi sebenarnya memang manusia itu punya dua-duanya. Dadi wong apik ya iso, dadi wong elek ya iso. Ustadz jadi jahat ya iso, kamu jadi ustadz ya iso. Jadi ada potensi, setiap orang ada potensi untuk itu. Maka perlu belajar biar tidak keliru. Jangan-jangan kecenderunganmu ke yang jahat menentukan pilihan-pilihanmu. Kemudian yang baiknya kalah. Atau pinginnya baik tapi jalannya salah, jatuhnya di jahat, kan bisa begitu. Kalau belajar buku-buku filsafat moral barat ada tambahan lagi. Kenapa kita harus belajar moral? Karena perilaku moral itu seringkali dilematis. Di buku-buku ilustrasi kalau di barat dilemanya itu kadang-kadang diilustrasikan misalnya seandainya tiba-tiba ini ada bencana banjir. Misalnya saya sama kamu ada di satu perahu. Tidak punya bekal apa-apa, bekalnya cukup dimakan satu orang untuk nyampe di tempat camp. Misalnya camp keselamatannya ada di mana. Tinggal kita berdua. Makanannya cukup untuk satu orang. Kalau makanan ini dibagi dua, kita tidak akan selamat, nggak akan nyampe. Itu yang dikasih makan siapa? Nek aku jelas ustadznya, kamu kan cuma muridnya. Misalnya, apa ada level kalau sudah begitu? Apa kalau dalam situasi itu masih bisa ustadznya didulukan dari muridnya? Atau dua-duanya punya hak? Atau ya sudahlah dimakan aja dibagi dua, perkara nanti mati di tengah jalan serahkan pada Allah. Atau gimana? Itu kan dilematis. Atau ya saya aja Pak yang makan, Bapak sudah tua, sudah dekat. Kalau saya kan masih panjang misalnya. Terus kamu tak bantah, ya tidak bisa. Lebih penting saya, kalau saya nggak ada ngajinya libur, kamu bolos tidak masalah. Misalnya. Loh itu kan dilematis. Atau ada ilustrasi lagi, misalnya suatu ketika kamu terdampar berdua di pulau, entah pulaunya siapa, jauh. Berdua sama presidennya Barcelona atau presidennya Madrid misalnya. Terserah kamu milih yang mana. Oh, presidennya PSSI. Tiba-tiba dia ini pesen, karena aku presidennya Barcelona, duitku triliunan. Setelah nanti saya meninggal, wong aku ini sekarat, uangku ini semuanya tolong investasikan untuk beli pemain. Semuanya, 100%. Jangan diingkari ya, ini wasiatnya orang mau mati. Terus kamu janji, ya akan saya tunaikan wasiatnya. Wong cuma beli pemain aja kok. Meninggal beneran, kamu dapat warisan triliunan. Pinginmu duit itu memang kamu amanah, kamu belikan pemain semua. Tapi ini musimnya bencana. Kok ya eman-eman ya kalau dibeliin pemain semua. Mbok ya sedikit aja di berapa miliar lah, jangan triliunnya untuk nyumbang bencana. Tapi kalau saya nyumbang bencana nanti tidak amanah. Kalau amanah ini duit mubadir, nggak ada gunanya cuma beli pemain. Wong yo bal-balan itu cuma permainan. Itu kan dilema moral. Oh, banyak cerita-cerita dalam hidupmu juga kan sering mengalami dilema moral. Bukan milih baik dan buruk. Kalau milih baik dan buruk ini gampang. Kamu milih sing apik wis beres. Sing susah itu milih baik dan baik. Atau benar dan benar. Itu susah. Hari ini banyak orang pinter konflik. Ustadz sama ustadz konflik. Kiai sama kiai konflik. Dan sama-sama benernya. Masing-masing punya dasar. Kita yang di bawah sing bingung milih sopo. Kita yang tidak punya dasar akhirnya cuma gegeran dok. Jadi itu dilema moral. Maka moral ya harus belajar no. Tidak bisa pokoknya ikuti kata hati saya. Iya loh, kata hatimu kalau pas beres, kalau tidak beres. Ya kan? Wong kadang-kadang kata hatimu itu disetir oleh hasratmu. Hasrat
kebinatangan, hasrat untuk berkuasa kayak katanya Nietzsche dan macam-macam, sehingga produknya jadi jelek. Oke. Malam ini kita ketemu beliau, Immanuel Kant. Gagasan-gagasan etiknya agak dekat dengan etika agama, meskipun dia tidak pakai idiom-idiom agama. Jadi tidak masalah, meskipun namanya juga sangat barat itu, Immanuel Kant. Harusnya diganti sopolah Imaduddin Khan gitu, roto. Ben roto Islam ya. Oke, ini tokoh besar filsafat barat modern. Posisinya kalau kayak Socrates kalau di Yunani, mungkin kayak Ibn Rus kalau di Islam. Ini ada quote pembuka tentang moral. Katanya Immanuel Kant, "To think awe me most, the starry sky above me and the moral law within me." Ada dua hal yang sangat mengagumkan aku. Awe itu mungkin satu akar kata sama awesome. Jadi dua hal yang aku kagum sekali. Yang pertama apa? Bintang di langit di atasku. Itu membuat aku terpesona. Yang kedua, nilai-nilai moral dalam diriku juga membuat aku terpesona. Disitulah indahnya manusia. Immanuel kan menyandingkannya dengan indahnya bintang-bintang di langit. Karena memang manusia yang kehilangan moralitasnya itu sama sekali tidak indah. Seindah apapun fisiknya, kalau moralnya jelek, itu pasti dia kelihatan tidak indah sebagai manusia. Dia tidak cocok ditaruh dimanapun. Yo, kalian bisa rasakan sendiri. Punya temen cakep tapi moralnya rusak, itu mending kamu minggir. Bikin rusak di mana-mana. Tapi tidak terlalu cakep, moralnya baik, itu kamu mesti kerasan. Dan nanti kuncinya teorinya Immanuel kan di situ, moral law within me. Ada hukum moral dalam diriku, dalam diri kita itu sudah ada hukum-hukum moral, sifatnya fitri. Dibekalkan Allah dalam ruhani kita, dalam akal kita untuk menemukan hukum itu. Jadi tidak perlu capek-capek nyari, sudah ada tinggal dihidupkan. Kunci teorinya Immanuel kan nanti di situ. Oke, bismillah, dimulai. 3 postulat tentang moral. Postulat itu asumsi-asumsi awal yang tidak boleh dibantah. Jangan dimentahkan. Tentang moralitas, katanya Immanuel kan, moralitas itu akan eksis mensyaratkan 3 hal. Otonomi, immortality, dan God. Yang pertama, otonom. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak otonom, tidak bebas. Saya rajin loh Pak ke masjid. Kenapa? Diawasi terus sama ustadku. Tidak bebas itu. Bukan pilihanmu sendiri berarti. Saya tekun sekali, saya semester ini tuh Pak, kuliahnya nggak pernah bolong. Kenapa? Diancam sama kaprodinya Pak. Kalau kuliahnya bolong-bolong lagi tak DO, jadi terpaksa saya aktif. Itu kamu nggak bisa disebut bermoral, wong bukan pilihanmu sendiri. Jadi terpaksa Pak saya harus memperkosa, kalau nggak saya perkosa, nyawa saya terancam. Itu kan, ya meskipun memperkosa, tapi kan kamu dipaksa. Yang salah kan yang maksa, bukan kamu yang dipaksa. Bukan pilihan bebasmu. Bahwa urusan enak ya urusan lain. Tapi kamu tidak otonom, tidak bisa disalahkan. Gitu loh. Jadi syaratnya itu. Kalau kebebasan tidak ada gunanya nilai moral. Tidak perlu moralitas. Wong tidak bebas.
Yang kedua immortality. Immortality bahasa letternya keabadian, tapi maksudnya hidup ini tidak boleh selesai hanya dengan orang mati. Harus ada hidup sesudah mati. Dalam rangka apa? Perhitungan. Kalau hidup ini selesai hanya begitu orang meninggal terus selesai, banyak loh orang itu yang jahat mulai lahir sampai mati. Dan enak terus hidupnya. Ada orang baik mulai kecil sampai dewasa sampai meninggal baik terus, tapi hidupnya sumpek terus. Kalau tidak ada reward, nggak ada balasan orang berbuat moral, hidup itu selesai dengan orang meninggal, tidak ada gunanya moralitas. Orang tidak akan percaya dengan moralitas. Pak, saya itu sabar hidupnya karena disuruh sabar, Pak. Kok nggak sukses-sukses, Pak? Ditunggu aja. Orang sabar itu nanti akhirnya bahagia. Ditunggu, ini saya sudah mau mati nih, Pak. Tidak bahagia-bahagia. Ya dinteni leh. Sampai meninggal, sampai di akhirat protes. Loh ternyata tidak ada akhirat, itu rugi aku. Ngapain kemarin aku sabar-sabar, Mbok sudah nekat aja. Loh kalau tidak ada itu orang bisa sakar PDW. Harus ada hari pembalasan. Kalau tidak, ya moralitas susah tegak. Orang bisa berdalih, alah ngapain sih gitu-gitu amat. Santai aja, nikmati aja hidup. Hidup cuma sekali kan gitu nanti. Enggak, hidup enggak cuma sekali, ada to be continued-nya. Jadi begitu kalian meninggal itu tulisannya bukan the end, tapi to be continued. Jadi hati-hati, setelah itu ada ceritanya lagi. Karena kalau enggak, orang enggak akan mau berbuat moral. Jadi meninggal itu kayak film India itu intermission. Lagi seru-serunya tiba-tiba intermission. Hati-hati, justru gongnya setelah intermission itu. Dunia bagian awal sebelum intermission itu bagian santai-santai, seneng-seneng, nyanyi-nyanyi. Pukul-pukulannya setelah intermission. Kalian dipukuli malaikat juga setelah itu. Jadi immortality, hidup sesudah mati, harus ada. Yang ketiga God. God ini fungsinya dua. Dari dialah nanti sumber moralitas yang pasti. Yang kedua, ya panitia hari akhir ketuanya harus Tuhan. Nah, manusia tidak mungkin, dia yang dinilai ya. Ketua jurinya harus God, yang maha adil. Jadi tiga itu, jadi Tuhan itu sifatnya postulat. Kalau di Immanuel kan, hari akhir itu postulat. Postulat itu asumsi dia harus ada dalam rangka moralitas harus tegak. Kalau tiga hal ini tidak ada, moralitas tidak akan bisa tegak. Kalau tidak ada kebebasan, moralitas tidak ada nilainya. Kalau tidak ada hidup sesudah mati, tidak ada immortality juga, orang akan segan mengikuti moralitas. Kalau tidak ada Tuhan, sumber moralitas tidak ada, nanti jurinya, hisab juga tidak ada. Jadi ini kan kayak pembuktian Tuhan secara rasional versi Immanuel Kant. Jadi kalau dalam filsafat agama biasanya disebut pembuktian moral. Tapi Tuhan sifatnya hanya implikatif. Sebagai syarat wajib tegaknya moralitas. Oke, terus. Nah, sekarang dasarnya. Bagi Immanuel Kant, moralitas itu harus dibangun atas tiga hal. Personal autonomy, respect, sama duty. Otonomi personal, penghormatan, penghargaan, dan kewajiban. Jadi dasarnya ini, moralitas harus dibangun di atas tiga dasar ini. Otonomi personal ya kebebasan manusia.
Jadi moralitas itu dasarnya otonomi personal. Dan kuncinya ada di rasio tadi. Moralitas adalah rasional self-regulator. Jadi pengatur diri yang rasional. Maka dia harus otonom, free, bebas. Orang yang tidak bebas tidak bisa disebut bermoral. Maka moralitas dibangun atas dasar otonomi setiap orang. Untuk milih pastinya. Yang kedua, moralitas harus dibangun atas dasar respect. Memanusiakan manusia. Bukan menjadikan manusia sebagai alatnya moral, tapi manusia harus jadi tujuannya moral. Ini nanti kritiknya Immanuel Kant pada aliran yang namanya utilitarianisme atau teleologisme, bahwa moral itu yang penting tujuannya. Misalnya biar masyarakat tertib, akhirnya manusianya dikorbankan untuk tertibnya masyarakat. Jadi enggak, manusia jangan jadi alat, manusia harus tujuannya moral. Jangan dia jadi alatnya moral. Manusia yang harus merasakan moralitas. Dia jangan jadi efek atau akibatnya, tujuannya moralitas. Jadi respect, nanti ada penjelasannya panjang di belakang. Yang ketiga, duty, kewajiban. Jadi tindakan moral itu dasarnya adalah prinsip moral, bukan tujuan moral. Iklan lagi, boleh minum lagi. Oke, nanti satu-satu dijelaskan di belakang. Yang penting bangunannya moralitas atas dasar 3 itu. Otonomi, respect, dan duty. Nah, kalau nilai moral ada 3. Ada blameworthy, ada acceptable, dan ada praiseworthy. Yang disebut bermoral itu yang paling kanan, yang praiseworthy. Kalau yang paling kiri jelas tidak bermoral, act wrongly, melakukan tindakan yang salah. Yang tengah itu netral, acceptable, belum bermoral. Karena apa? Niatnya salah, motivasinya salah meskipun tindakannya baik. Kalau dalam agama nanti ada istilah ikhlas. Kalau masih bertujuan ya masih belum murni moral. Jadi tindakan kita itu act wrongly, bisa blameworthy, layak untuk dicela karena jelek. Ada yang acceptable ya enggak apa-apa, bisa diterima itu cuma enggak apa-apa. Ada praiseworthy itu layak dipuji. Itu nanti kalau di Immanuel Kant tergantung jenis tindakan dan motifnya. Kalau yang blameworthy itu jelas, jenis tindakan yang jelek. Kalau tindakan yang jelek ya dia pasti jelek. Ada yang acceptable, tindakannya benar, baik, tapi motifnya salah. Itu bisa diterima. Kamu ngaji, niatnya nyari kopi atau nyari teh, lo itu acceptable, nggak masalah. Cuma tidak praiseworthy, tidak layak dipuji. Ngajimu hanya cuma pingin nyari teh. Jadi kayak tadi kamu ke masjid, niatnya biar ketemu dia karena sekarang dia rajin ke masjid. Itu acceptable, tindakanmu baik, cuma motifnya salah. Jadi hanya bisa diterima. Yang tidak bisa diterima itu yang act wrongly. Kamu tidak ke masjid, itu jelek pasti, blameworthy. Kamu
ngomong jujur, cuma niatnya biar dipuji. Jujurmu bagus, cuma motifnya salah, pingin dipuji. Hanya acceptable, tidak praiseworthy. Jadi mikirnya jangan hitam putih. Ini bermoral apa tidak bermoral, tidak begitu. Jadi ada 3, blameworthy atau acceptable atau praiseworthy. Kalau ada pejabat kok pencitraan, misalnya ngirim bantuan banyak sekali terus masuk TV, tidak masalah, acceptable, bisa diterima. Tindakannya wong bagus, meskipun niatnya pamer, jelek niat pamernya. Tapi tindakannya bagus, daripada tidak nyumbang kan mending nyumbang meskipun pamer. Kan itu namanya acceptable, bisa diterima. Cuma ada yang lebih tinggi, praiseworthy, layak dipuji. Ya nyumbang dan niatnya benar, niatnya baik. Nah, itu praiseworthy. Jadi sekarang mulai hati-hati kalau melakukan tindakan. Makanya kalau dalam Islam kan niat itu penting ditekankan. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini bahasa Arabnya begitu, ini bahasa Inggris Jermannya versi Immanuel Kant. Kalian kan kadang-kadang kalau cuma pakai dalil kan rasanya kurang mantep. Cuma kalau kola Immanuel Kant wis rada ampuh. Jadi sudah merasa sudah besar. Jadi ada blameworthy, ada acceptable, ada praiseworthy. Terus, nah ini kritiknya pada teleologisme bahwa moral itu jangan dinilai hasilnya. Kenapa? Bisa jadi orang melakukan sesuatu niatnya jahat, hasilnya kok malah baik. Kan seringkali kamu begitu. Kamu ngerjain temenmu, misalnya apalah, kamu sembunyiin sandalnya misalnya. Akhirnya dia tidak jadi kuliah di kampus. Begitu di kampus ternyata dosennya nggak masuk, kosong. Loh, efeknya baik. Temenmu yang menyembunyikan tadi, jadi niatnya elek, kok hasilnya apik malahan. Kamu tidak jadi ke kampus, ternyata kampus ya kosong, libur. Bukan berarti terus jadi baik loh perbuatan itu, ya tetap jelek. Jadi hati-hati, ngukurnya jangan dari hasil. Jadi kalau dilihat dari hasil, kadang-kadang niatmu baik, hasilnya jelek, atau niatmu jelek, hasilnya baik. Niatmu baik, bantu teman, hasilnya jelek, dia malah salah paham. Kan sering begitu. Niatmu baik, pingin ngaji, nyari ilmu, hasilnya jelek. Di sini mungkin malah ngomong orang lain, malah ngantuk, malah tidak paham, malah bingung, malah macam-macam. Hasilnya elek. Padahal niatnya tadi baik. Jadi hasil tidak bisa dinilai dari nilai moral itu nggak bisa dinilai dari hasilnya. Alasan pertama itu. Alasan kedua, hasil itu kita tidak bisa ngontrol. Tidak ada jaminan kita melakukan proses A, hasilnya pasti B. Ngambil minum 1 gelas, ini sudah cukup kok Pak, bikin saya tidak ngantuk. Sudah habis gelas kamu tekluk terus. Ini berarti harus nambah lagi loh. Padahal kamu rencananya tadi mau 1 gelas loh. Sudah habis gelasnya, tanda sejak tadi ngantuk, tidak hilang-hilang. Ternyata kamu tidak bisa ngontrol hasil. Jadi maka jangan dijadikan patokan hasil itu, di luar kuasa kita. Ada yang kehabisan kopi karena sudah habis, semua sudah ngambil, kamu tidak kejata, waduh ngantuk ini mesti. Ternyata malah nggak ngantuk karena kamu misuh-misuh tadi. Tidak kebagian kopi, jadi marah-marah kamu lirik-lirik terus, enak yang dapat kopi, malah kamu tidak ngantuk sekarang. Kamu tidak bisa kontrol hasil ternyata. Jadi, kalau dalam Islam kan begitu masuk fase hasil, tugas kita cuma tawakal. Karena kita nggak bisa ngontrol. Saya sudah belajar loh Pak, berhari-hari. Kok Ion tetap tidak lulus saja. Saya itu sudah putus asa, nyerah Pak, sudah nggak mau, mesti tidak lulus aku. Pokoknya seanggarap-garape, malah nilaiku bagus. Kan sering kita begitu.
Kenapa? Ternyata hasil di luar kuasa kita. Kamu sudah dandan, kamu merasa wah saya kalau model kayak gini mesti semua nganggap aku cakep ya. Ternyata juga enggak. Oh, itu kan hasil namanya. Atau kamu enggak dandan, wih pantas kamu pakai baju begitu. Kita enggak menguasai hasil. Jadi yang pertama kenapa bukan hasil yang diukur, karena hasil itu bisa kebolak-balik, niatnya baik, hasilnya jelek atau sebaliknya. Yang kedua, hasil perbuatan itu di luar kontrol kita. Oke, yang ketiga, satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah niat kita. Jadi, dan yang pasti baik itu niat kita. Makanya nanti ada bab terkhusus dalam teorinya Immanuel Kant namanya goodwill. Goodwill itu niat baik. Oke, nanti ada babnya sendiri goodwill. Terus, nah teorinya Immanuel Kant itu masuk juga di sini. Fenomena nomena. Fenomena itu barang yang sudah masuk dalam panca indera kita, dalam cermatan kita. Kacamata ini begitu saya lihat dia jadi fenomena. Tapi kacamata ini sendiri aslinya di luar tangkapan panca indera namanya nomena. Manusia, konsep manusia di kepalaku ini nomena, tapi manusia-manusia yang saya lihat ini namanya fenomena. Jadi fenomena itu sesuatu yang sifatnya empiris. Kebalikannya, kalau nomena itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau empiris. Begitu dijangkau oleh panca inderamu, dia jadi fenomena. Nomena sifatnya pasti, kalau fenomena sifatnya berubah-ubah, ganti-ganti. Jadi hidup kita itu punya dua variabel, fenomena dan nomena. Yang bisa diakses oleh panca indera, yang sifatnya empiris namanya fenomena. Di balik yang bisa diakses itu ada nomena. Nah, moral katanya Immanuel Kant tidak bisa ada di fenomena karena dia berubah-ubah. Prinsip moral itu tidak boleh ganti-ganti. Nggak boleh ya di saat tertentu jujur Pak, di saat yang lain bohong, tidak boleh. Dia harus universal dan kapanpun dimanapun begitu. Maka yang punya ciri kapanpun dan dimanapun begitu itu nomena, bukan fenomena. Karena kalau fenomena dia berubah-ubah. Nah, moralitas itu ada di situ. Nanti tadi yang sumbernya Tuhan dan macam-macam itu. Kalau digambar nanti jadi kayak gini. Ini gambaran kasar ya. Di Immanuel Kant tidak ketemu. Jadi human nature, nature-nya manusia itu ada di tengah-tengah. Kalau yang sebelah kiri realitas, kalau manusia ya dimensi fisik dan hasratnya itu realitas fenomenal. Kebinatangan, berperilaku berdasarkan insting, hukumnya empiris pakai sebab akibat, itu fenomena. Manusia juga ada aspek itunya, dimensi fisik dan emosi kita itu kebinatangan. Jadi ada desires, ada inclination, pingin kawin, pingin makan, pingin minum, pingin enak, pingin nyaman. Semua makhluk begitu. Sifatnya fenomenal. Ada yang kanan sendiri, dunia reason. Reason ini tandingkan dengan pandangannya Plato, dunia idea. Sifatnya serba perfect, serba sempurna. Dunia nominal. Anggap saja itu wilayah ketuhanan. Manusia ada di tengah-tengah. Dia punya desires, punya hasrat, nafsu, keinginan, tapi juga punya reason. Jadi hidupnya manusia itu ketegangan. Apa ketegangan itu? Dialektika, pertarungan antara desires and reason.
Jadi manusia itu fenomenal sekaligus nominal. Dia ada di tengah-tengah. Nah, untuk pedoman moral dia harus ngadep ke atas, ngadep ke reason. Disitulah reason universal. Pasti baik, pasti benar. Untuk diterapkan di dunia desire, dunia inclination, dunia kebinatangan, dunia fisik. Jadi gambarnya begitu. Ada binatang, manusia, dan Tuhan. Fenomena, nomena, dan manusialah yang komplit. Saya tadi menyebut pakai istilah dual inclination. Punya dua kecenderungan. Kecenderungan kebinatangan punya, kecenderungan ketuhanan punya. Cuma kalau moralitas, pedomannya ya Tuhan. Kan nggak mungkin kita moralitas pedomannya ke binatang. Orang yang kecenderungannya ke binatangan, mesti atributnya bukan bermoral. Orang yang immoral. Binatang itu kan gitu, kawin sak karepe, mangan sak karepe, ngambil miliknya temennya juga tidak masalah. Kan binatang semua kan begitu. Oke, terus. Nah, baru terus goodwill. Katanya Immanuel kan satu-satunya kebaikan yang pasti tanpa syarat itu goodwill. Kehendak baik. Nah, itu modelnya tanya jawab. Kalau keberanian ini termasuk cardinal virtue, kebajikan utama kalau di Aristoteles. Katanya Immanuel kan enggak, keberanian itu tidak pasti baik. Ya kan? Kalau kamu berani tapi beraninya ngerampok, berani begal, berani mukuli orang, itu kan enggak baik. Padahal itu berani. Tapi berani juga ada situasi jeleknya. Jadi ada syaratnya. Berani pasti baik? Enggak. Kalau berani nyusahin orang lain ya enggak baik. Kecerdasan atau pengetahuan. Kalau di Socrates itu pengetahuan pasti baik, kecerdasan pasti baik. Enggak, katanya Immanuel kan. Pengetahuan, kecerdasan kalau yang punya para kriminal malah bahaya. Orang jahat kok cerdas, wih nguatiri itu wis. Malah bahaya. Jadi bisa nabrak tiang listrik enggak kelihatan, bisa loh iya kan, cerdas loh itu. Enggak sembarangan orang bisa punya ide begitu. Kamu kan enggak membayangkan sutradara film fiksi kayak apa, enggak mikir sampai ke sana. Loh itu kecerdasan pengetahuan. Berarti apa? Enggak. Pengetahuan katanya Immanuel kan tidak pasti baik. Apa terus kesehatan? Enggak, katanya Immanuel kan. Kalau yang sehat terus enggak sakit-sakit orang kayak Hitler malah bahaya. Mbok yo ndang sakit-sakit gitu loh yang kayak gitu itu. Jadi enggak. Ya orang-orang baik sehatlah terus, tapi yang orang-orang kayak gitu mbok dikasih sakit biar ndang tobat. Jadi kesehatan enggak selalu baik. Kebahagiaan, iya juga. Orang-orang jahat itu kalau dikasih bahagia hidupnya ya enggak baik juga. Mereka harusnya sumpek hidupnya, jangan dikasih bahagia. Kalau dikasih bahagia malah jelek, jahat terus dia. Ternyata kebahagiaan, pengetahuan, keberanian tidak pasti baik. Satu-satunya yang pasti dalam situasi apapun, kondisi apapun baik adalah goodwill, keinginan baik. Loh orang jahat Pak, lah ya orang jahat kalau punya keinginan baik itu apik. Gitu loh. Orang kurang ajar kalau dia punya niat baik, baik itu sudah. Enggak ada syaratnya, pokoknya enggak ada pengecualiannya. Jadi goodwill itu dimanapun pasti baik. Semua kebajikan yang lain ada situasi-situasi di mana dia jadi jelek. Tapi yang goodwill ini syarat mutlak. Maka moralitas itu harus diawali dari goodwill. Nah, ini filsafat luar biasa kalau kalian besok ceramah ingin menjelaskan tentang niat. Jadi goodwill itu kan niat baik. Jadi diawali dari niat. Nah, kan makanya para penceramah itu sering ngawali ngomong pakai niat. Goodwill. Itu kalimatnya. The only thing good
without qualification is goodwill. Satu-satunya yang baik tanpa pengecualian, tanpa syarat apapun adalah goodwill. Nah, cuma ada prosesnya. Bagaimana kita biar punya goodwill? Syarat pertama, sarannya Cak Lontong itu, mikir. Ya, mikir. Tadi kan dibilang tidak ada nilainya, kebaikan atau kebenaran itu yang kita tidak otonom. Biar kita otonom, ya harus mikir sendiri. Nyari yang baik untuk kita, terus kita niati baik, kita jalankan. Jadi untuk memiliki goodwill yang pertama mikir. Terus cara mikirnya gimana? Dasarnya apa? Nah, pikirkanlah kewajiban. Maksudnya mikir kewajiban itu, pikirkanlah apa yang memang harus kamu lakukan. Apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi untuk ketemu goodwill berpikirlah, apa sih yang harus aku lakukan? Terus iklan lagi. Jadi identifikasi, oh ada temanku sakit, apa yang harus aku lakukan? Kewajibanku apa? Ada tetanggaku kesusahan, ada temanku kebanjiran, apa yang harus aku lakukan? Kewajibanku apa? Oke. Nah, lah terus kita tahunya bahwa itu kewajiban, caranya gimana? Caranya adalah dengan hukum moral. Hukum moral adanya di mana? Dalam dirimu. Kamu sudah tahu. Jadi karena dia sudah ada dalam diri kita. Jadi untuk cari goodwill gimana caranya? Berpikirlah apa yang harus kamu lakukan. Pasti ketemu. Kenapa? Karena ketika kamu cari apa yang harus kamu lakukan, itu kamu sedang masuk ke ranah hukum moral. Moral itu kan tindakan yang baik. Dan itu kamu sudah ngerti yang baik itu apa dalam dirimu. Jadi cuma jalannya mikir, tidak diraba-raba, dikira-kira atau pakai srek ndak, dipikir. Nanti kamu akan ketemu mana yang baik. Jadi orang baik itu kalau versinya Immanuel Kant, orang yang menguasai kehendaknya dan mampu mengikuti hukum moral. Jadi will-nya itu will untuk patuh pada aturan moral. Itu berarti orang baik. Jadi niat yang baik untuk mengikuti pedoman moral.